Jawa masa kolonial. Sebelum Belanda benar-benar berkuasa, Jawa sudah lebih dulu mengalami sentuhan kolonialisme dari bangsa asing, terutama Portugis pada abad ke-16. Setelah menguasai Malaka pada 1511, Portugis datang ke pelabuhan, terutama pada pelabuhan Jawa seperti Sunda Kelapa, Gresik, dan Jepara untuk menguasai perdagangan rempah. Mereka bahkan membuat perjanjian dengan kerajaan Sunda pada 1522 untuk membangun benteng di Sunda Kelapa. Tetapi usaha itu digagalkan oleh Fatahillah dari Denmark pada 1527. Spanyol sempat hadir juga, namun pengaruhnya di Jawa tidak sebesar Portugis karena mereka lebih berpusat di Maluku. Sementara itu, pedagang dari Cina, Gujarat, dan Arab sudah lama berhubungan dengan Jawa. Meski lebih sebatas perdagangan dan penyebaran agama, belum sampai pada kolonialisme. Pada masa itu, kerajaan-kerajaan Jawa seperti Majapahit yang mulai runtuh, Demak, Pajang, hingga Mataram masih memegang kendali. Tetapi konflik internal mereka sering dimanfaatkan bahasa asing. Kondisi inilah yang kemudian membuka jalan bagi Belanda lewat VOC sejak 1602 untuk masuk lebih dalam dan menjadikan kolonialisme di Jawa semakin kuat dan sistematis. Kedatangan Belanda ke Indonesia berawal pada tahun 1596 ketika rombongan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman mendarat di Banten dengan tujuan mencari rempah-rempah. Awalnya mereka datang sebagai pedagang, namun karena melihat potensi keuntungan besar dari pedagang rempah, Belanda mulai berusaha menguasai jalur perdagangan dan wilayah penghasil rempah. Untuk memperkuat kedudukannya, Belanda mendirikan VOC pada tahun 1602. Sejak saat itu, mereka secara bertahap melakukan monopoli perdagangan, menaklukkan kerjaan-kerjaan lokal, hingga akhirnya menjadikan Indonesia sebagai wilayah jajahan selama berabad-abad. Selanjutnya saya akan menjelaskan Perang Diponegoro atau Perang Jawa, yaitu suatu konflik yang sangat besar dan juga suatu momen yang sangat monumental di Jawa ini, karena merupakan salah satu perang yang merupakan konflik salah satu yang paling besar di masa penjajahan Belanda di Jawa ini. Jadi latar belakangnya itu kenapa ada Perang Diponegoro ini, itu bermula dengan wilayah Mataram yang semakin sempit. Kemudian juga konflik internal istana atau keraton Kradikatnya Hamengkubuwono V sebagai raja, di mana mereka pun secara internal ada beberapa yang pihak yang tidak setuju dan juga ada beberapa konflik. Kemudian ada juga rakyat yang terbebani dengan pajak sehingga mereka tidak puas dengan adanya penjajahan Belanda ini, dan juga patok-patok jalan rel kereta yang dipasang oleh Belanda tepat melintasi makam leluhur Pangeran Diponegoro. Hal ini menjadi salah satu penyebab yang sangat besar sehingga terjadinya Perang Diponegoro ini, karena yang membuat rakyat begitu marah terhadap pemerintahan Belanda, maksudnya juga penjajahan Belanda. Kemudian setelah itu, pada tanggal 20 Juli 1825, di mana mulai Perang Diponegoro ini, Belanda mengirim serdadu dari Yogyakarta untuk menangkap Pangeran Diponegoro, di mana terjadilah pertempuran besar-besaran yang berlangsung selama 5 tahun. Dan untuk menandai beberapa hal peristiwa yang sangat penting juga, pada tahun 1826 hingga 1829, Pangeran Diponegoro menerapkan strategi perang gerilya dan perang atrisi, yaitu penjemuan, sedangkan pihak Belanda itu menyerang dengan benteng Stelsel. Dan pada 1827, Belanda menyerang Diponegoro menggunakan sistem benteng Stelsel yang terus mereka lanjutkan sehingga pasukan Diponegoro terjepit. Dan pada tahun 1829, beberapa pemimpin pasukan Diponegoro ditangkap dan menyerahkan diri. Tapi pada mendekati akhirnya perang ini, pada 21 September 1829, Belanda membuat sayembara hadiah 20.000 gulden bagi siapa saja yang bisa menangkap Pangeran Diponegoro hidup atau mati. Mereka bisa dihadiahkan 20.000 gulden ini seperti yang kami tunjukkan pada poster yang ada di presentasi PPT kami. Selanjutnya, pada tanggal 16 Februari 1830, Pangeran Diponegoro ini akhirnya setuju untuk berunding dengan Jenderal de Kock di Magelang. Tetapi ternyata waktu untuk berunding ini adalah suatu macam strategi licik oleh Belanda untuk menangkap Pangeran Diponegoro, dan akhirnya dia ditangkap. Dan pada tanggal 28 Maret 1830, Pangeran Diponegoro menyerah dan pihak Pangeran Diponegoro kalah pada perang ini, menandai akhir Perang Diponegoro, di mana akhirnya Pangeran Diponegoro diasingkan dan akhirnya juga mati. Di
sini menunjukkan bahwa memang perang ini ditunjukkan bahwa kalah oleh pihak Jawa, tapi tidak berarti bahwa perang yang selama 5 tahun ini tidak ada maknanya. Dampak kolonialisme terhadap rakyat Jawa yaitu pada masa penjajahan Belanda, masyarakat diminta atau dipaksa untuk melakukan sistem tanam paksa atau yang disebut sebagai kulturstelsel. Di sini pemerintah memaksa rakyat menanam tanaman ekspor, menyisakan sedikit untuk kebutuhan sendiri dan menyebabkan kelaparan. Lalu di aspek sosial, adanya penerapan stratifikasi sosial berdasarkan ras yang menempatkan pribumi di kelas paling bawah dengan hak terbatas. Lalu di aspek pendidikan, hanya anak bangsawan dan juga elit yang mendapat akses pendidikan, sementara rakyat biasa atau rakyat jelata dibiarkan buta huruf. Penjajahan Jepang di Indonesia 1942 sampai dengan 1945 penuh penderitaan karena rakyat dipaksa kerja atau romusha dan hasil bumi disita untuk perang. Namun masa ini juga menumbuhkan semangat kemerdekaan melalui penggunaan bahasa Indonesia dan pembentukan organisasi militer seperti PETA. Setelah Jepang menyerah pada 15 Agustus 1945, Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Jadi dari perang itu menghasilkan dua dampak positif. Dampak positifnya yang pertama menumbuhkan rasa persatuan yang menjadi modal awal kemerdekaan Indonesia. Lalu dengan adanya penjajahan itu juga rakyat Indonesia mengenal peta. Nah yang kedua itu ada dampak negatifnya. Untuk dampak negatifnya itu malah makin banyak. Yang pertama karena adanya kerja paksa romusha. Yang kedua karena bahan makanan yang langka, jadi itu menyebabkan banyak kelaparan. Dan yang ketiga, pendidikannya itu terbatas banget, jadi pendidikannya itu hanya untuk kepentingan perang aja. Pada masa kependudukan Jepang, romusha menerapkan kerja paksa dalam kondisi menyiksa untuk membangun infrastruktur militer. Lalu, Jepang memperlakukan sistem pemerintahan militer yang ketat dan menghapus sistem atau struktur Belanda, di mana sistem pemerintahan militernya sangat represif dan juga sentralistik. Lalu, Kempeitai atau polisi militer Jepang menggunakan kekerasan dan juga teror sebagai alat kontrol sosial. Oke, kesimpulannya adalah penjajahan dan masa kolonialisme Jawa tentu berdampak negatif, tapi tidak dibiarkan saja. Dibuktikan dengan adanya perlawanan-perlawanan seperti Perang Diponegoro. Semangat dan nilai-nilai perjuangan Diponegoro terus menginspirasi hingga sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi salah satu-satunya cara kami memberontak dan melawan penjajahan itu adalah peristiwa peperangan Diponegoro yang sebenarnya sebelum itu belum ada perang yang begitu berdampak sangat besar seperti perang Diponegoro ini yang terjadi di Jawa, sehingga kami bisa dapat simpulkan bahwa semangat dan nilai-nilai perjuangan Diponegoro terus menginspirasi dan bahkan menjadi salah satu cikal bakal kebangkitan nasionalisme karena tampil sebagai simbol perlawanan moral dan spiritual terhadap ketidakadilan kolonial serta menyatukan berbagai lapisan masyarakat dalam satu perjuangan melawan penindasan. Hingga akhirnya setelah adanya momen kekosongan kekuasaan, Indonesia merdeka dari penjajahan Jepang dan bebas dari masa kolonialisme pada 17 Agustus 1945. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.